Shalom saudara. Saudara, suatu kali saya dihubungi lewat telepon untuk datang melihat keadaan seorang ibu yang diambang kematian. Saat saya datang melihat keadaan ibu itu, saya melihat dia terbaring di ranjang sakitnya. Anggota tubuhnya seperti tangan, badan sudah tidak dapat digerakkan lagi. Dan dia bernafas pun dengan sangat susah payah. Tinggal satu nafas yang keluar, tetapi matanya melotot, Bapak Ibu Saudara. Lalu dari keadaan ini saya bertanya kepada suami dari ibu ini, sejak kapan keadaan ibu ini seperti ini? Lalu suaminya berkata kepada saya, sudah semalaman istri saya seperti ini. Dan entah kenapa saya sudah mendoakan, tetapi dia tidak bisa meninggal. Lalu suaminya mengizinkan saya untuk melayani istrinya. Saat itulah saya dengan satu teman yang saya bawa, saat itu kami berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk, meminta pertolongan Tuhan. Nah, saat saya berhadapan dengan ibu itu, saat saya menatap matanya, itu saya melihat ada sesuatu ibu ini yang dia sangat inginkan. Lalu saya bertanyalah kepada ibu itu, "Ibu, saya tidak tahu apa yang ibu rindukan, apa yang ibu inginkan. Tetapi supaya saya dapat mengerti, tolong ibu berikan tanda." Lalu saya bertanya kepada ibu itu, "Apakah ibu merisaukan suami ibu?" Lalu saya menunggu, saya melihat matanya dan rupanya tidak ada respon. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan saya, "Apakah ibu merisaukan anak-anak ibu?" Dia pun tidak merespon. Saya melihat matanya, tidak ada respon apa-apa. "Apakah ibu punya masalah dengan orang lain atau punya utang? Atau ada musuh? Atau ada hal lain seperti ibu belum mengampuni seseorang?" Tetapi saya melihat ibu itu pun tidak merespon. Lalu saya kembali bertanya, "Apakah ibu merisaukan harta benda ibu atau kekayaan ibu?" Karena keluarganya adalah seorang pengusaha. Tetapi hal itu pun dia tidak merespon. Lalu terus saya berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, atas anugerah Tuhan, tiba-tiba dari mulut saya keluar satu perkataan bahwa, "Apakah ibu mau didoakan?" Saat itulah air matanya keluar air matanya, Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu pun saya menangis. Lalu saya mendoakan ibu ini dengan nama Yesus, dan puji Tuhan, ibu ini pergi pulang ke rumah Bapa dengan damai. Saudara, seringkali kita menganggap doa itu adalah hal yang tidak penting. Seringkali orang-orang di luar sana menyepelekan doa. Padahal bagi orang percaya, doa ini adalah nafas hidup kita. Doa kita berkomunikasi dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Dan seringkali karena kesibukan kita, bisnis yang kita urus, pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak, sehingga kita lupa dengan pencipta kita. Kita lupa mengutamakan Tuhan kita. Tetapi dengan peristiwa ibu ini saya mendapatkan pelajaran berharga, bahwa di titik terakhir kehidupan kita, tidak ada lain yang kita butuhkan selain doa. Tidak ada lain yang kita butuhkan selain Tuhan. Saudara, pertanyaan saya kepada diri saya pada saat itu, mengapa saat manusia masih sehat, saat manusia masih kuat, mengapa mereka tidak, ada sebagian orangnya, mereka tidak mengutamakan Tuhan? Saya percaya lewat kisah ini, saya dan saudara diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.